Remaja, kembali lagi ke Remaja Berkarya Podcast. Ngobrol asik bareng aku, Taskia Tanafisa, dan temanku Aurelia. Jadi di sini kita akan membahas tentang ghosting ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap happy ya. Nah, betul banget. Sebelum mulai, kita mau kasih reminder kecil nih. Podcast hari ini khusus buat kalian yang pernah ngerasain chat dibaca dan nggak dibales sampai berhari-hari. Yup, kita bakal bahas ghosting dari sudut pandang santai dan bermakna. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman, dan siap-siap geleng-geleng kepala nih, karena pasti relate banget materi kita hari ini ya Kak. Betul banget Kak. Pertama-tama kita perlu tahu nih, ghosting itu bukan cuma bilang lagi sibuk atau ketiduran. Ini tuh ketika seorang tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Padahal sebelumnya komunikasi lancar, ada yang sampai nunggu berbulan-bulan loh. Ada juga nih Kak, kasus ekstrim banget. Jadi awalnya tuh dia pasti kan kalau PDKT kayak nanti kita ketemuan malam mingguan yuk. Pas udah hari H ternyata cuma dikirim stiker haha doang, terus hilang kayak hantu. Itu namanya ghosting Pro Max gak sih Kak? Betul banget. Terus menurut psikologi, ghosting itu sebenarnya bentuk kabur dan tanggung jawab komunikasi. Tapi tentang kita akan bahas teori berat, kita bakal kupas tuntas biar kalian paham dan bisa move on. Nah, sekarang kita mau dengerin salah satu cerita dari kalian nih. Ada yang DM kita di Remaja Berkarya. Aku bacain ya. Kak, aku di ghosting gebetan nih, padahal udah deket banget. Apa aku yang salah ya? Gimana nih Kak Aurel? Nah, jawabannya bukan salah kamu. Kalau doi nggak berkomunikasi dengan jelas, itu masalah mereka, bukan kamu. Jangan sampai kamu malah nyalain sendiri-sendiri ya. Nah, buat kamu yang lagi pada fase move on nih, kita kasih tips cara move on jitu ya dari sahabat berkaya, remaja berkaya nih. Yang pertama, jangan stalk akun medsosnya. Unfollow semua akun medsosnya, entah itu TikTok ataupun Instagram. Terus kalau misalnya kamu punya nomor WhatsApp-nya, kalau dia bikin status itu harus dibisukan ya, biar kamu nggak bisa kayak kadang kan kalau lihat story orang itu kayak kepencet-pencet itu nanti lihat sendiri walaupun kita nggak ada niat untuk lihat si story itu. Jadi kamu kayak nggak kepo. Terus yang kedua, cari kesibukan baru. Fokus sama diri kamu sendiri dan cari skill kamu. Terus bisa aja kan kayak jalan-jalan atau shopping sama teman. Terus yang ketiga, tulis perasaan kamu di sebuah buku atau di lembaran kertas. Terus nanti kertas itu kamu sobek-sobek. Nah, itu termasuk dari simbol letting go. Dan ingat, move on itu proses, nggak usah buru-buru. Yang penting kamu tetap produktif dan bahagia. Oke, sekarang kita ada kuis kecil-kecilan nih Kak. Menurut Kak Aurel ini tuh ghosting gak sih Kak? Bacain ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kamu ngechat dia, tapi chat kamu nggak dibalas sampai 3 hari. Aduh, Jelas banget itu. Terus yang kedua, kalau misalnya chat kamu di-read sama dia, tapi nggak dibalas sampai 2 minggu. Ini lebih parah ya. Terus yang ketiga, ada lagi nih. Misalnya dia cuman bales kayak, maaf ya, sorry ya, aku sibuk banget nih, nggak ada waktu. Terus atau enggak, chat kamu kekubur, atau chat kamu tenggelam. Itu parah banget sih. Padahal dia terus-terusan update story jalan-jalan. Terus kalau semuanya di ghosting, kalau doi beneran sibuk, pasti ada effort buat jelasin kita ya Kak. Dan jangan mau ditelep aja ya guys. Oke, itu dia obrolan kita tentang gebetan yang ghosting lagi dan lagi. Tapi ingat ya, kamu itu pantas dicintai dengan jelas. Gak cuma chatnya di-read doang atau dicuekin doang. Jadi buat kamu yang dalam fase move on, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kamu tetap fokus sama diri kamu sendiri, tetap fokus sama karir kamu.
Nah, makasih udah dengerin Gebetan Ghosting lagi. Ini cara move on-nya. Bareng kita, Aurelia Ceramadani. Dan aku Taskia. Jangan lupa follow dan share komen ke teman-teman kamu juga ya. Dan yang butuh disadarkan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan semoga kamu makin kuat dan waras. Bye-bye.